Halo Mabro and Sista, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka diberi harapan palsu? Hahaha. Sama, kembali lagi bersama saya Whiskey Tubae. Hari ini saya mau merangkum alur cerita film bergenre horor yang berjudul Kutuk tahun 2019, diperankan oleh aktris cantik Mbak Shandy Aulia sebagai peran utamanya, dengan mengisahkan seorang perawat yang diteror oleh seorang perawat juga. Entah bagaimana ceritanya, jadi langsung saja siapkan internet Anda, pastikan jaringannya cukup dan kuotanya aman. Selamat menonton and check this out. Kisah diawali dengan seorang gadis muda bernama Maya, di mana dirinya tengah mendatangi sebuah panti jompo untuk mencari sesuap nasi dengan melamar sebagai seorang perawat. Ngerawat orang jompo itu susah loh, bukan hal yang mudah. Di sana Maya bertemu dengan seorang perawat senior bernama Gendis yang langsung menguji mental Maya dengan sikapnya yang ketus, judes, arogan seperti para senior konvensional pada umumnya. Tak lama kemudian datang pemilik gedung sekaligus pengurus panti jompo ini bernama Elena yang justru berperilaku baik dengan kehadiran Maya. Saya Elena Wardoyo, pemilik panti ini. Oke, kalau begitu kamu hari ini bisa mulai kerja. Baik, Mbak. Setelah diterima dan siap untuk bekerja hari ini, di mana Maya pada awal bekerja tak sengaja melihat seorang perawat berjalan di taman, namun tiba-tiba menghilang entah kemana. Sesampainya di ruangan untuk bersalin, tiba-tiba Ini seragam kamu. ya, ternyata Gendis yang sedang membawakan pakaiannya kemudian mengingatkan Maya untuk membantunya setelah mengganti pakaiannya. Namun saat Maya bertanya apakah ada perawat lain di sini, Gendis malah diam saja dan langsung pergi dari sana. Setibanya di ruangan pasien yang sudah oma-oma, namun tiba-tiba oma tersebut terbangun dengan menggenggam Maya sambil meminta tolong. Sontak Maya terkejut termasuk Ogut sendiri karena sound efeknya kencang sekali, wanjai. Sementara Gendis mencoba untuk menenangkannya. Tak lama kemudian datang seorang dokter bernama Dr. Sean untuk memberikan obat penenang pada pasien oma tersebut. Sebentar ya. Nafas baik-baik, Oma. Sudah selesai, Oma. Singkat cerita, matahari pun terbenam. Tepat pada saat Maya mendapat tugas shift malam, tiba-tiba pintunya yang dilaluinya terbuka. Namun saat diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Kemudian datang Elena untuk mencoba menenangkannya, yang barangkali Maya kurang istirahat. Udah, kamu mungkin kecapean. Sekarang kamu istirahat ya. Sesaat ingin tidur, Maya kembali diteror dengan mengetukkan pintunya yang sangat amat keras, dan tiba-tiba lampunya mati kemudian kembali menyala, yang membuat Maya semakin tidak bisa tenang. Dan tiba-tiba ya, beruntung hanya mimpi buruknya saja, namun Maya terbangun dengan kesiangan yang membuat Maya harus terburu-buru pergi ke ruangan oma. Namun saat di perjalanan, Maya bertemu dengan oma yang sudah bisa berjalan normal. Sontak membuat Maya terkejut, akan tetapi oma hanya diam saja seolah tidak melihat siapa-siapa. Namun sesampainya di ruangan, ternyata oma yang barusan Maya lihat adalah arwah oma yang bawa pulang ke rahmatullah. Karena Maya datangnya kesiangan, maka Maya diminta untuk segera memandikan jenazahnya sebelum dikebumikan. Selesai memandikan oma, Maya bertemu dengan seorang pria bernama Reno yang biasa membantu kerusakan pada panti jompo tersebut dengan baik hati dan tulus. Bahkan Reno menolak pemberian Maya karena yang dilakukan Reno dengan ikhlas tanpa rasa pamrih sedikit pun. Simpan aja uangnya. Saya Reno. Setelah Reno pergi, Maya pun kembali ditugaskan Elena untuk memeriksa pasien di kamar nomor 7. Namun sesaat Maya tengah memeriksa pasien tersebut, tiba-tiba
Ya, pasien tersebut melihat seorang perawat yang lewat di sana, namun saat Maya melihat tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran gendis yang ditugaskan juga. Gendis yang masih ketus dengan kehadiran Maya dan menganggap bahwa Maya tidak becus dengan pekerjaannya yang membuat keduanya pun cekcok di tempat. Maaf, Anda punya masalah dengan saya. Dari awal saya nggak ada waktu buat berdebat. Di sebuah taman di mana Maya menceritakan keresahannya kepada Elena mengenai panti jompo tersebut selama dirinya tinggal di sana, di mana Elena menjelaskan bahwa panti jompo tersebut adalah bangunan tua yang didirikan oleh suaminya yang sudah almarhum, yang dikisahkan sebelumnya saat Elena masih menjadi perawat, di mana istri pertamanya tidak sanggup merawat suaminya yang sudah ujur sehingga memutuskan untuk tinggal di panti tersebut, maka Elena lah yang mengurusnya. Hingga kedekatan keduanya makin hari semakin muncul benih-benih rasa cinta dan memutuskan untuk menikahi Elena sebagai istri yang kedua. Akan tetapi sebelum meninggal, keluarga dari istri pertamanya memastikan Elena tidak dapat warisan selain bangunan tua ini yang dijadikan panti jompo tersebut. Dengan harapan saat mendiang suaminya almarhum, Elena lah yang akan mengurusnya serta menjaga bangunan tua ini. Kisah hidup Mbak benar-benar luar biasa ya. Terima kasih ya Maya sudah mau dengerin biografi hidup saya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat Maya tengah menjaga shift malam, di mana Maya kembali diteror dengan mendengar suara kursi roda berjalan. Lantas Maya pun mencoba untuk mengikuti arah suara tersebut hingga tiba di sebuah dapur yang sudah ada seorang perawat dengan Oma yang duduk di kursi roda. Namun saat Oma membalikan tubuhnya, tiba-tiba lampu di ruangan mati, kemudian mendekati Maya sambil meminta tolong. Maya yang mencoba untuk melarikan diri dengan perasaan campur aduk dan tak sengaja menabrak seorang yang sedang melarikan diri juga, entah siapa itu, dengan melompat dari sebuah jendela. Paginya, Maya menceritakan semua kejadian semalam termasuk orang yang menabraknya. Barangkali itu maling yang bingung mau diambil apa, yang padahal kan tidak ada barang yang mewah di panti jompo tersebut. Namun sikap gendis yang semakin hari semakin ketus dengan merasa selama dirinya tinggal di panti tersebut tidak mengalami apa-apa. Tak lama Reno pun datang setelah memperbaiki saluran listriknya yang konslet, kemudian memberikan sebuah paket JNE yang dititipkan ke Reno. Karena sikap gendis yang hanya memperkeruh suasana, sehingga Maya memilih untuk pergi melakukan tugasnya ke pasien Oma sekaligus menenangkan pikirannya. Oma, waktunya minum obat. Sekarang Oma minum obat dulu. Namun pada saat Maya membukakan pintu jendela, tak sengaja melihat sosok perawat lagi. Dengan penasaran, Maya pun mencoba mengikutinya hingga memasuki di tengah-tengah hutan. Sosok tersebut tiba-tiba menghilang, entah kemana lagi nyumpetnya, sehingga membuat Maya semakin cemas, kemudian memilih untuk pergi dari sana. Namun pelariannya tak sengaja menabrak Reno yang kebetulan baru pulang ngarit, kemudian meminta Reno untuk menemaninya sebentar untuk mencari sosok curik tersebut. Dan ternyata sosok perawat yang Maya lihat barusan tidak lain dan tidak bukan adalah arwah penasaran yang sengaja membawa Maya ke dalam hutan ini, tempat dirinya disemayamkan atau dikuburkan. Yang usut punya usut, tanah ini dijadikan tempat kuburan bagi jenazah yang tidak memiliki keluarga. Ayo, saya antar kamu pulang ya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Maya kembali menjaga shift malam, tiba-tiba mendengar jeritan gendis di ruangan Oma. Lantaran tiba-tiba Oma mengamuk dan tak sengaja menyuntikkan gendis yang membuatnya tak berdaya. Beruntung Elena langsung menenangkannya, kemudian membawa gendis untuk beristirahat. Semoga Mbak Gendis gak kenapa-napa ya Mbak. Namun saat Maya mencoba istirahat sejenak, tiba-tiba Maya kembali diteror, namun kini lebih parah lagi dengan membuatnya melayang di atas udara, sehingga Elena langsung datang untuk menenangkannya. Maya, kamu minum dulu obatnya ya supaya kamu tenang. Setelah Maya terlelap, Elena kembali mendatangi gendis yang sudah siuman. Ternyata gendis pingsan bukan karena Oma, melainkan tindakan Elena sendiri yang sengaja menyuntikkan gendis lantaran berani menentang peraturannya, di mana gendis dengan penasaran membukakan paket yang dibawakan Reno tanpa sepengetahuan Elena. Dirasa belum pernah memesan barang melalui online shop dengan sistem COD, namun dugaan gendis benar. Ternyata paket tersebut berupa obat terlarang yang tidak
layak dikonsumsi bagi manula karena dapat mengakibatkan fatal bahkan sampai meninggal. Maka dari itu Elena terpaksa melakukannya supaya gendis tidak dapat berbuat banyak dan tetap tutup mulut. Kembali dengan Maya, tampaknya sulit tertidur karena pikirannya belum bisa tenang juga akibat sosok jurik tersebut yang terus mengganggunya. Namun ketika Maya beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba ya, Maya diseret masuk oleh sosok jurik ke waktu sebelum kejadian, sekaligus mengapa sosok jurik ini terus gentayangan, di mana perawat tersebut tak sengaja mendengar percakapan Elena dan Dr. Sean yang rupanya keduanya sudah menikah dan ingin menjual bangunan tua ini, namun tidak bisa jika masih ada penghuni di dalamnya. Alhasil, Elena dan Dr. Sean tidak ada cara lain selain membunuhnya satu persatu dengan cara mencampurkan cairan berbahaya ini di setiap obatnya. Namun nasib sial pun terjadi ketika perawat tersebut keburu ketahuan dan berhasil tertangkap. Meski sudah mencoba untuk perlawanan, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa setelah Dr. Sean berhasil mencekiknya kemudian menuangkan cairan berbahaya tersebut ke dalam baskom dengan maksud untuk meredamkan kepalanya hingga tewas dalam kondisi mengenaskan dengan kulitnya yang terlupas. Dan keduanya langsung kemudian membawanya ke sebuah ruangan untuk menyembunyikan jenazah tersebut di sebuah ruangan bawah tanah, tepat saat ini menjadi tempat istirahatnya Maya. Maka dari itu, Maya langsung tersadar kemudian bergegas memeriksa lantai tersebut untuk membuktikannya. Yang alangkah terkejutnya Maya benar adanya ruangan bawah tanah yang terkunci. Tanpa pikir panjang, Maya langsung mendobrak gembok tersebut dengan sebuah linggis dan kembali dengan Elena yang mendatangi gendis yang masih terbaring di atas kasur untuk kemudian terbangun dengan melakukan perlawanan. Namun ternyata Elena bukan hanya membuatnya pingsan tetapi melumpuhkannya juga. Dan karena gendis sudah mengetahui segala rencana busuknya, Elena tidak segan-segan langsung mengakhirinya dengan memukul kepala gendis pakai sebuah setrika hingga tewas di tempat. Setelah membantai gendis, Elena mencoba menceritakan semuanya ke Dr. Sean di mana dirinya terpaksa melakukan tersebut agar rencananya tidak terbongkar meskipun gendis adalah saudaranya sendiri. Namun ternyata Maya yang tak sengaja lewat kemudian mendengar obrolan tersebut sehingga membuatnya terkejut. Tapi sialnya nasib Maya seperti perawat sebelumnya di mana Elena keburu menyadari setelah Maya menerima panggilan telepon yang membuatnya panik dan langsung pergi dari sana. Namun saat Maya ingin mencoba keluar dari tempat terkutuk ini, di mana Elena langsung mencegat pelariannya dengan penuh amarah. Elena meluapkan semua keinginannya selama belasan tahun menjaga dan merawat suaminya ketimbang istri pertamanya yang malah membuangnya. Namun setelah meninggal, Elena harus menerima fakta lain di mana Elena hanya diwarisi bangunan tua ini yang dijadikannya panti jompo. Dan yang mirisnya lagi, di dalam surat wasiatnya Elena tidak ada hak milik pada bangunan tua ini selama masih ada penghuninya. Yang seharusnya sudah hidup bahagia malah harus menderita di tempat ini. Yang padahal kan kalau menurut Ogut Maya, kalau mau dikosongin kenapa Mbak Elena masih mau menerima titipan lansia, terus kenapa masih buka lowongan pekerjaan gitu atuh. Ribet bet kayaknya jadi manusia. Lanjut. Namun ketika Maya berhasil melarikan diri akan tetapi harus terjatuh saat Dr. Sean datang memukulnya untuk kemudian diseret masuk ke dalam ruangannya lagi. Kamu tuh ternyata lebih bahaya dibanding gendis. Sementara itu Reno yang kebetulan baru pulang dari nongkinya kemudian mendengar jeritan Maya di dalam, sontak membuatnya terkejut untuk kemudian mendobrak pasak pintu tersebut untuk segera menolongnya. Maya yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang terikat di atas kasur untuk akan segera mengeksekusinya. Di sisi lain Reno yang masih mencoba mencari keberadaan Maya namun harus tertangkap juga saat Dr. Sean datang memukulnya dari belakang. Dan disinilah Reno dibawa di mana Elena langsung terkejut saat kehadiran dirinya yang ternyata Reno adalah pacar dari seorang perawat yang dibunuhnya. Dan Reno datang ke panti jompo ini bukan tanpa sebab melainkan sedang
menyelidiki pacarnya yang hilang di panti jompo ini, suatu alasan mengapa dirinya rela membantu segala kerusakan di panti jompo ini, mulai dari pipa yang bocor, lampu yang tiba-tiba padam, sampai lompat dari atas jendela yang dikira maling. Padahal itu semua merupakan tindakan Reno sendiri, karena selama ini hanya Reno lah yang selalu memperbaiki kerusakannya dan sekaligus Elena akan selalu memanggil dirinya. Dengan begitu, Reno dapat mengetahui segala kebusukan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba tubuh Maya seketika bergetar kencang, dilanjutkan kasur yang tiba-tiba melayang di udara, yang ternyata Maya telah dirasuki pacarnya Reno, yang membuat Elena langsung pergi dari sana, kemudian disusul dengan Reno yang langsung mengejarnya. Dan ketika sesampainya di sebuah dapur, Elena mencoba untuk melakukan perlawanan dengan pisau di tangannya dan berhasil melukai Reno, yang membuat keduanya pun harus saling serang. Akan tetapi di sini Reno dibuat tak berdaya setelah Elena berhasil menusukkannya lagi, kemudian pergi untuk mencari pertolongan. Namun saat bertemu dengan seorang abah-abah, Elena dengan brutalnya menikam abah tersebut berkali-kali, yang membuatnya tewas di tempat. Di sisi lain, Maya yang masih dirasuki juri kemudian menyiksanya hidup-hidup dengan mengangkatnya ke udara, kemudian menimpakannya dengan kasur yang membuatnya tewas tertusuk. Dan yang mengerikannya lagi, sosok juri tersebut langsung mengambil jantungnya. Tentu yang begini kalau gak ditambah efek akan dolar kuning. Namun sesaat ingin memakannya, tiba-tiba Elena datang dan ini adalah salah tempat. Kemudian sosok jurik tersebut langsung melemparkannya ke sebuah kaca yang membuatnya tertusuk serpihan kaca, sehingga kecil kemungkinan bisa lolos dari sana. Namun akhirnya Maya kembali sadar dalam situasi yang sudah kacau balau. Kemudian Reno pun datang untuk menenangkannya, dan di waktu yang bersamaan sosok tersebut kembali bangkit dengan menyeret Elena masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Beberapa bulan lalu kini panti tersebut menjadi hak milik Maya sebagai gantinya posisi Elena, dengan kondisi yang jauh lebih baik serta pelayanan yang lebih ramah, menjadikan tempat tersebut menjadi tempat idaman di hari yang tua. Dan selesai. Seperti kebanyakan film horor pada umumnya, film ini dihiasi dengan screening yang mengagetkan karena sound efeknya kencang sekali. Akan tetapi visual pengambilan gambarnya sangat apik sehingga kita dapat merasakan sensasi ketegangannya. Tapi sayangnya ada beberapa kejanggalan yang lebih jelas pada baju sosok jurik ini, yang awalnya baju perawat ketika berada di ruangan bawah tanah tapi malah berubah menjadi putih. Kan jadi kayak aneh gitu. Tapi gak apa-apalah, kesalahan dikit gak ngaruh. Jadi pesannya bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari luarnya, meskipun kadang ngeselin kayak gendis, tapi setidaknya gitu tidak fake, tapi bukan taksi. Terima kasih, saya pamit undur diri, sampai jumpa kembali di Alur Cerita Film selanjutnya. Oh my god, suaranya hampir hilang tapi nggak jadi. Thank you.